Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musaddifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' awliya'i ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa sultanil awliya Syekh Ali Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi radhiyallahu anhu wa hujatil Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa Syekh Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu wa jami'i awliya'il Islam fi Indonesia kullihim wa ila hadrati jami'i awliya'i ta'ala fi Jombang kullihim wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhihim wa asatidina wa asatidihim wa ila hadrati khususun mu'alif hadzal kitab al-Imam An-Nawawi Al-Maki radhiyallahu anhu wal Habib Umar bin Hafid rahimahullahu ta'ala wa Sayyid Ali bin Abdillah bin Husain Al-Idris Al-Alawi Al-Husaini rahimahullahu ta'ala jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina jami' ahlina wa dhurriyyatina wa talamidina wa tilmidatina wa ashabina jami' man ahsana ilayna wa jami' man asa'a alayna wa dhawil huquqil wajibati alayna sya'unillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina
وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adha alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pertama mari kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini Allah masih memberikan kita nikmat istiqamah, hadir mengikuti kajian kitab Bid'atun Nasihin serta Kutufil Falihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita, memberikan kita ilmu yang berkah manfaat fid dini wa dunya hadal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan mengkaji satu hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yatba'u al-mayyita salasatun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. An Anas saking Anas radhiyallahu an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yatba'u manut al-mayyita ing mayit apa salah satun telu fayarji'u mongko balik apa isnani loro wa yabqa lan tetep ma'ahu sertane mayit apa wahidun siji. Yatba'u manut hu ing mayit sapa ahluhu keluargane mayit wa maluhu lan bondone mayit wa amaluhu lan amale mayit fayarji'u mongko bali sapa ahluhu keluargane mayit wa maluhu lan bondone mayit wa yabqa lan tetep apa amaluhu amale mayit. Muttafaqun alaih. Mayit akan diantar atau diikuti oleh tiga hal ke alam kubur. Orang kalau mati
sudah meninggal dunia, waktu dia akan dimakamkan, akan dikubur, maka mayit itu akan diantar ke alam kubur oleh 3 hal. 2 hal akan kembali meninggalkannya, dan 1 yang akan menemaninya. Yang akan mengikuti mayit ke kuburan adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Besok kalau kita mati sudah jadi mayit, kalau mau diantar ke alam kubur, maka kita akan diantar oleh 3. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, dan yang ketiga amal. Kemudian keluarga dan hartanya akan meninggalkannya, dan amalnya akan tetap menemaninya di alam kubur. Masya Allah. Keluarga kita nggak mungkin menemani kita di kuburan, pasti kembali. Harta kita nggak mungkin dimakamkan sekaligus sama jasad kita, nggak mungkin. Keluarga dan harta semua kembali, kecuali 1 amal kita. Amal kita yang akan menjadi teman kita, teman sejati di alam kubur. Harta yang banyak, rumah yang megah, mobil yang mewah tidak akan menemani kita di alam kubur. Istri yang cantik tidak mungkin menemani kita di alam kubur. Yang menemani kita adalah amal kita. Masya Allah. Mudah-mudahan ngaji taklim kita pagi hari ini termasuk amal yang besok menemani kita di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Semua orang yang punya ruh akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jamaah rahimahumullah, kita semua mati akan jadi mayit. Kaya raya mati jadi mayit, fakir miskin mati jadi mayit, orang ganteng tampan mati pantes.
Perempuan wanita yang cantik mati juga pantas. Semua pasti akan mengalami satu, yakni kematian, di mana kita tidak akan bisa lari dari kematian itu. Maka saat kita menjadi menjadi mayit, kita akan diantar ke alam kubur, diikuti, diantar oleh 3 hal, dan satu yang akan menemani kita setia di alam kubur, yakni amal kita. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, wa yabqa amalu, amalnya tetap. Mengapa? Karena amal kita ini tergadai. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia tergadai dengan apa yang diperbuatnya. Semua amal kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil amal itu akan dimintai pertanggungjawaban. Amal baik akan menjadi sebuah pahala, amal buruk akan menjadi sebuah siksa. Sehingga amal kita fihi yakunu as-sawab wal iqab. Ada amal yang menjadikan pahala untuk kita, ada amal yang justru membuat siksaan, menjadikan siksaan bagi kita di alam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Maka setiap amal kita rohinah, tergadai, artinya setiap amal kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ada satu riwayat di hadis yang panjang oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Nabi Muhammad SAW bercerita, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanus siyabi tayyibur rihi fayaqul. Besok saat kita mati, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal. Saat kita mati, wafat dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman, saat itu kita dimakamkan, ditaruh di alam kubur kita, masuk di alam kubur, diinjek-injek itu sama orang di atas. Saat sudah masuk di alam kubur, wa ya'tihi rajulun, datanglah seorang laki-laki yang wajahnya tampan, bajunya bagus, aromanya wangi. Kemudian laki-laki yang tampan tersebut berkata, absyir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu. Hei mayit, terimalah hari kebaikanmu ini yang telah dijanjikan kepadamu. Kemudian orang yang beriman yang barusan dikubur tadi bertanya, man anta, kamu siapa? Fal wajhuka al wajhu yaji'u bil khair, wajahmu berseri-seri, wajahmu tampan, aroma tubuhmu wangi, bajumu bagus. Kamu siapa menghampiriku dengan tampilan yang sangat baik ini? Kamu siapa? Fayaqulu ana amaluka, aku amalmu as-salih, aku adalah amalmu yang saleh. Masya Allah. Jadi kalau ada orang beriman, ada orang amalnya banyak, amal baiknya banyak, amal solehnya banyak,
maka besok di alam kubur dia akan menemani kita dengan bentuk seorang laki-laki yang tampan. Masya Allah. Kemudian laki-laki tersebut, mayit tersebut berkata, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Tuhanku, segeralah kematian, segeralah kiamat ini, hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku. Aku sampaikan kepada keluargaku bahwa orang yang memiliki amal yang saleh kelak di alam kubur akan ditemani dengan amalnya dengan bentuk seorang laki-laki yang tampan. Berbeda dengan seorang hamba yang kafir, mati tidak dalam keadaan beriman. Seorang hamba yang mati penuh dengan dosa, na'udzubillah. Seorang hamba an-dzikril abdil kafir, seorang hamba yang kafir yang mati dalam keadaan tidak beriman, mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, akan mendatanginya seorang laki-laki yang wajahnya buruk, qabih siyab, bajunya buruk, muntinurih, baunya busuk. Udah wajahnya buruk, bajunya buruk, baunya busuk. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, absyir billadzi yasu'uka, hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu. Terimalah hai mayit hari keburukanmu ini yang telah dijanjikan kepadamu. Kemudian mayit tersebut berkata, man anta, kamu siapa? Kamu siapa mendatangimu dengan wajah yang menampilkan keburukan? Kamu siapa? Aku amalmu. Aku amalmu al-khabis, amal keburukan. Ya Rabbi la tuqimus sa'ah, ya Rabbi jangan kiamat dulu. Masya Allah. Jamaah rahimahullah, amal yang baik akan menemani kita dengan wujud seorang laki-laki yang baik di alam kubur. Amal yang buruk di alam dunia akan menemani kita dengan wujud seorang laki-laki yang buruk rupanya. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimahullah. Sehingga dalam hadis tersebut ada 3 faedah. Yang pertama, annad dunya wa ma fiha la yughni 'anil insani syai'an. Sesungguhnya dunia dan seisinya tidak akan mampu mencukupi manusia. Harta kita kumpulkan terus, kita senang sama harta, kerja terus sampai meninggalkan ibadah. Harta yang sedemikian banyaknya yang kita kumpulkan itu tidak akan mampu mencukupi kita. Karena anna dunya wa ma fiha la yughni 'anil insani syai'an. Mengapa dunia tidak bisa mencukupi kita? Karena harta kita akan meninggalkan kita saat kita dimasukkan ke alam kubur. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, beliau mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang akhirat. Maka saat kita punya harta yang banyak, saat kita diberi kesempatan punya harta, disitulah harta kita gunakan sebagai bekal kita di alam kubur, bekal kita di akhirat. Masya Allah.
Faqulu ma khuliqa fid dunya fayumkinu an yatazawwada minhu lil akhirah. Maka setiap yang diciptakan Allah di dunia bisa untuk dijadikan bekal menuju akhir. Artinya apa? Betul harta ini tidak bisa nemenin kita di alam kubur. Harta kita tidak bisa menjadikan teman kita di alam kubur kalau harta kita tidak digunakan untuk ladang akhirat kita. Kita punya kendaraan, kita buat ngaji, kita buat ibadah, kita buat mencari nafkah yang halal, kita buat bekerja yang halal, kita gunakan untuk mencari ilmu. Itu semua harta-harta yang digunakan untuk ladang akhirat kita, menjadi bekal kehidupan kita di alam kubur. Harta yang sudah cukup untuk dizakat mali, maka harus kita tunaikan zakat mal itu. Ini termasuk harta yang digunakan untuk ladang akhirat kita. Jamaah rahimahumullah, dalam Al-Quran, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada padamu akan hilang. Harta yang kita timbun hanya untuk kepentingan dunia saja. Oh, ini gaya ini, kemarin saya beli Avanza, sekarang beli Innova, besok beli Velfire, terus rumah kemarin 1, sekarang 2, besok ganti jadi 3. Dikumpulkan terus tuh harta, namun harta itu tidak untuk ladang bekalnya kelak di akhirat. Berarti harta itu cukup hanya di dunia dan yanfad akan rusak. Wa ma 'indallahi baq. Adapun harta yang digunakan untuk Allah, yakni untuk jalan menuju Allah, maka di situ menjadi harta yang baq, menjadi harta yang kekal. Jamaah rahimahumullah, oleh karenanya kita belajar bersama-sama. Kalau saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi harta yang lebih, semua harta kita gunakan untuk ladang akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak harus kita sedekahkan semua. Itu contoh Abu Bakar As-Siddiq, kita belum makamnya, belum setingkat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, dunia jifah, dunia ini bangkai, kita kasihkan aja semua. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kita belum bisa seperti itu. Sedikit demi sedikit kita belajar, kita gunakan harta kita untuk ladang akhirat kita. Yang kedua, faedah hadis yang bisa kita ambil, annal ahla wal aqariba manfaatuhum mahdudatun fid dunya faqat. Sesungguhnya keluarga dan kerabat, kemanfaatan mereka ini semua hanya terbatas di dunia. Keluarga dan kerabat manfaatnya hanya terbatas di dunia. Beda lagi kalau mereka menjadi orang-orang yang as-sulaha, menjadi orang-orang yang salih, maka mereka akan mendoakan kebaikan untuk kita. Namun kalau keluarga dan kerabat yang tidak saleh, maka dia tidak akan mendoakan kita. Yang maksud daripada manfaatuhum mahdudatun fid dunya, artinya kemanfaatan yang nilainya duniawi hanya terbatas pada ada di dunia saja. Kita kalau sering mendoakan orang, kita memberikan pendidikan yang baik untuk keluarga kita, maka keluarga kita akan mendoakan kebaikan untuk kita sampai kita meninggal dunia. Namun kalau kita tidak pernah memberikan pendidikan yang baik terhadap keluarga kita, maka
maka jangan harap keluarga kita akan mendoakan kebaikan untuk kita kelak di akhirat. Contoh, kita punya anak yang baik, kita punya anak yang soleh, saat kita meninggal dunia, anak kita selalu mendoakan kita. Kalau kita punya anak, na'udzubillah, punya anak yang tidak soleh, karena kita belum bisa mampu mendidik kesolehan kepada anak kita, maka jangan harap anak yang tidak soleh itu mendoakan kita di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita, kerabat kita, semuanya bermanfaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu kisah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini keluar ke satu daerah, kemudian dapat kabar ibunya meninggal dunia. Sa'ad bin Ubadah keluar di satu daerah, dapat kabar ibunya meninggal dunia. Setelah kembali, Sa'ad bin Ubadah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, inna ummi tuwufiyat wa ana ghaibun anha ya Rasul. Saya dapat kabar ibuku meninggal dunia. Ternyata betul ibuku telah meninggal dunia. Waktu ibuku meninggal dunia, saya tidak ada di samping ibu saya. Saya sedang keluar daerah. Fahal yanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha ya Rasul. Apakah sesuatu yang akan saya sedekahkan untuk ibu saya ini bermanfaat? Ya Rasul, apakah sesuatu yang saya sedekahkan kemudian pahala dari sedekah ini saya hadiahkan kepada ibu saya yang meninggal dunia, apakah ini menjadi hal yang manfaat? Qala Rasulullah, na'am, ya, itu menjadi hal yang manfaat. Kemudian saat berkata, inni ushiduka, saya mempersaksikan kepadamu, annaha iqail mihrab sadaqatun alayya, sesungguhnya kebunku yang banyak buah-buahnya itu saya sedekahkan untuk ibu. Ya ma'rahimahumullah, dari kisah ini harta kita yang saat ini kita sedekahkan untuk keluarga kita yang sudah meninggal itu dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan bermanfaat untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia. Yang terakhir, yang bagi alal mukmin ayya'mala as-salihat, sebaiknya seorang mukmin harus belajar sedikit demi sedikit menambahkan amal saleh, beramal saleh, wa yastazida minha, dan selalu belajar menambahkan amal soleh setiap hari, setiap bulan ditambahkan amal soleh itu, sehingga bay'an nafi'atun lahu fil akhirati, sehingga amal soleh itu menjadi amal yang bermanfaat di akhiratnya kelak. Mudah-mudahan kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang berkah manfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan amal yang saleh, sehingga amal itu menjadi amal yang manfaat untuk kita kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtani fardudu ilayya inda hajjati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
lebihnya mohon maaf walafa minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad